Sore Bapak, silakan. Ya, perkenalkan saya Markus Pirungga. Baik, Bapak Pendeta dipersilakan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Wijen dengan teman-teman yang memberitahu atau menghubungi atau meminta kesediaan untuk menyampaikan materi untuk sore ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir dan terutama untuk sore ini Bapak Gubernur, PJ Gubernur Papua Tengah yang berkenan sedang bersama-sama dengan teman-teman di Wamena untuk menyelenggarakan acara ini. Minta maaf sebenarnya saya harus hadir tapi saya berhalangan sehingga posisi saya di Sentani. Dan materi yang saya akan sampaikan upaya gereja dalam pelestarian bahasa ibu sebagai, ya saya bilang sebagai warisan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dulu saya cerita kenapa orang bilang bahasa ibu tidak bilang bahasa daerah atau bahasa Bapak begitu. Ternyata itu ada teorinya. Di dalam teori itu mereka bilang teori ibu taruh anak di bawah begitu. Jadi ibu pasti taruh anak di bawah. Jadi saya bekerja untuk mempertahankan hidup, tetapi kalau makhluk yang lain seperti kera, dia kalau tidak ada makanan atau ingin makanan, dia mesti gantung anak berjalan. Jadi taruh anak di bawah berarti anak tidak dibiarkan, anak diberikan perhatian jika dia membutuhkan pertolongan. Terus setelah itu diambil, diberi belayan atau bicara, ajak dia bicara, dan dari situ komunikasi terjadi dan ya mama punya kata-kata, anak tangkap dan anak ikut bicara, coba meniru apa yang diucapkan mama. Karena itu ya bahasa dibilang bahasa daerah atau bahasa dibilang itu bahasa ini karena siapa yang pernah ini anak berarti dia pernah dengar yang pertama dari ibunya, karena itu kita bilang bahasa ibu. Mengapa kita harus mempertahankan atau memelihara bahasa ini di muka bumi ini? Karena saya pernah cari tahu di suku saya, suku Balat, saya cari tahu, saya kumpulkan orang tua semua, terus saya tanya, bahasa ini sebenarnya dia punya yang pertama pengarangnya atau yang pencetusnya atau ini siapa? Tidak ada yang tahu kecuali mereka katakan hanya satu tempat yang mereka bilang kata Walak. Itu saja yang mereka bilang, itu di Bukit dekat distrik Bukit di Moro. Itu saja yang mereka bilang dan belum ada. Dan ternyata bahasa ini itu memang datang dari Tuhan. Dan Tuhan memang taruh bahasa ini di dalam otak manusia dan ternyata juga para ahli mencari tahu bahasa ini dari mana, tapi mereka juga tidak temukan dan karena itu mereka bilang satu teori sesuatu yang tidak boleh dilanjutkan begitu, jadi dibatasi untuk dicari tahu. Jadi gereja sudah lama sejak kisah para rasul itu, zamannya kisah para rasul itu waktu terus turun. Itu para rasul itu mereka dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa. Dan bahasa-bahasa yang muncul di dalam pikiran mereka itu mereka berbicara dan semua orang yang hadir di Yerusalem itu
dari berbagai suku dan bangsa, mereka mendengar satu khutbah dalam bahasa Ibrani, tapi semua orang mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Karena itu dalam pemberitaan Injil ke seluruh dunia, itu Injil tidak pernah datang dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, tapi ini datang dalam bahasa masing-masing orang. Karena itu gereja selalu mengutus misi bagi meneliti bahasa, setelah itu menerjemahkan Alkitab supaya Injil itu ada dalam bahasa bersangkutan. Sama orang di Papua dulu misionaris datang mencari kita di sini, menginjili kita, setelah itu meneliti bahasa kita, bahasa di Papua, bahasa-bahasa. Setelah itu para misi mereka menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah kita supaya bahasa itu hidup di dalam Alkitab. Dan kebetulan juga saya sendiri sebagai praktisi atau saya sendiri tidak ada misionaris, saya bertukar penelitian Israel. Dan saya memilih fonologi, setelah itu membuat literasi. Aku selama 10 tahun saya menjalankan literasi di kampung di Kuala. Ya, setelah itu baru kami mulai menerjemahkan Alkitab, dan tahun 2001 kami buat peluncuran. Dan ya itu saya mau katakan bahwa kalau apa peran gereja, maka peran gereja selama ini itu sudah jelas. Meneliti bahasa, setelah itu membuat bahan-bahan bahasa daerah, termasuk literasi. Setelah itu yang terakhir mereka menerjemahkan Alkitab, supaya bahasa itu hidup di dalam Alkitab. Bahasa-bahasa di Papua memang banyak. Yang sekarang kita mau deklarasi atau sudah deklarasi, ini ada 46 bahasa daerah. Mudah-mudahan semua ini akan hidup, akan baik-baik saja. Saya lihat untuk khususnya suku Walak, kami selalu khawatir karena banyak anak-anak tidak lagi mereka gunakan bahasa daerah, tapi mereka cenderung bicara dengan bahasa Indonesia. Dan sekarang orang tulis lagi bahasa ibu ini rupanya ini lama-kelamaan bisa ditinggalkan begitu. Jadi saya hanya selalu berusaha untuk supaya kalau mereka tidak gunakan itu cukup. Ada penelitian, ada dokumen, ada data yang tertulis. Saya ada sekian buku sudah ditulis, buku-buku bahasa daerah, termasuk buku yang kalau orang Bali atau orang Walak biasanya kalau kita duka itu ada lagu menangis. Itu saya sudah tulis, dan itu ada sekitar 70-an lagu dari seluruh kampung. Jadi kadang-kadang kalau mau menangis kita tidak tahu lagu, susah. Jadi terpaksa harus buka buku untuk melihat lagu mana yang mau dinyanyikan. Dan saya pernah pakai begitu. Dan itu kelihatan aneh, tapi sangat dibantu. Lalu buku-buku nyanyian seperti lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja, itu di kampung mereka ada satu buku juga, dan mereka menggunakan lagu-lagu dari buku nyanyian rohani bahasa daerah. Hanya dengan begitu bahasa daerah itu bisa dipelihara, bisa tinggal di kampung. Jadi gereja, apa yang gereja lakukan hari ini adalah gereja berusaha mempertahankan atau memberitakan Injil melalui bahasa daerah, supaya bahasa daerah itu bisa hidup. Selain itu Injil juga hidup di dalam bahasa daerah. Jadi yang dilakukan gereja hari ini adalah meneliti bahasa dan membuat fotografi bahasa daerah itu, bahasa ibu. Terus membuat bahan dan menjalankan literasi dalam bahasa ibu. Lalu membuat tulisan atau membuat cerita di dalam bahasa daerah. Lalu terakhir itu menerjemahkan Alkitab, menerbitkan. Jadi saya lihat kesulitan satu yang di Papua itu adalah banyak bahasa tidak dapat diteliti. Kebanyakan orang luar yang datang teliti.
dari sini ke orang Papua jarang. Kita untuk bidang bahasa ini orang jarang sekali ingin mengikuti dan meneliti. Jadi dalam pertemuan yang ya saya rasa ini pertemuan yang sudah lama kita nantikan, kalau mau bilang seperti itu, bagaimana kita bisa bicara supaya bahasa kita itu bisa dipelihara. Ada kendala-kendala yang sering kita lihat itu. Yang pertama adalah pembatasan tenaga peneliti dari luar. Itu termasuk misionaris itu sudah susah untuk ke Papua lagi. Sering ada pembatasan dan bukan sering, itu sudah ada pembatasan. Sehingga misi-misi itu sudah harus pulang dan bahasa itu tidak lagi dilanjutkan penelitian. Sehingga diharapkan supaya misionaris itu diizinkan masuk untuk melakukan penelitian-penelitian. Supaya kita dibantu. Baik, sisa 3 menit lagi Bapak Pendeta. Oh ya. Baik, ini saya sudah tinggal rekomendasi. Jadi minat kebahasaan yang kurang dan jurusan yang terbuka untuk bahasa atau linguistik itu tidak tersedia kecuali UNIPA yang baru buka tahun kemarin. Dan yang ketiga, tidak ada tunjangan dana kalau ada penelitian bahasa seperti itu. Jadi rekomendasi saya itu nomor 1, perlu ada menjalin kerjasama untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang belum ada dalam bentuk ortografi, atau melibatkan para ahli linguistik supaya dokumentasi bahasa-bahasa itu supaya tidak hilang. Yang kedua itu memasukkan kurikulum muatan lokal atau bahasa itu dalam sekolah formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Lalu melatih dan menerima guru bahasa daerah di sekolah formal. Jadi dia hanya mengajar bahasa daerah. Jadi di rapor itu tidak salah, dulu itu ada bahasa daerah, tapi nilai itu tidak biasa. Kalau boleh sekarang dihidupkan itu. Lalu yang keempat, membuka jurusan guru bahasa daerah di universitas yang ada di sekitar Wamena. Kalau Pak Martin masih ada di dalam ini, tolongnya di dalam itu bisa buka kah? Atau STK bisa buka jurusan bahasa daerah. Yang kelima, perlu mendanai proyek-proyek penerjemahan kitab atau literasi yang sedang dijalankan oleh gereja. Lalu yang keenam adalah mendanai dan menyelenggarakan literasi, maupun kalau ada seperti tadi ada pencetakan bantuan-bantuan untuk pencetakan Alkitab, itu perlu dibantu supaya Alkitab itu selain ada di Google Store atau apa begitu, tapi bisa juga ada di tangan masyarakat semua. Kami di Bahasa Wala, kami baru-baru cetak 5.000 buku, tapi itu tidak cukup dan masih terus kita terus 10 buku lagi. Mungkin itu Pak Gubernur kalau masih ada bisa bantu kami begitu. Terima kasih atas perhatian. Wah. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Markus Kilungga STH yang telah menyampaikan materi terkait dengan peran keagamaan dalam menjaga warisan budaya. Ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi. Pertama, bahasa ibu adalah bahasa yang notabene-nya anak dengar pertama dari sang ibu. Yang kedua, peran gereja dalam hal ini adalah meneliti bahasa dan juga literasi, kemudian menerjemahkannya dalam Alkitab agar tetap hidup. Bahasa ibu ditinggalkan karena dominasi dari bahasa lain, contohnya adalah bahasa Indonesia yang terus kita kenakan tiap hari. Untuk itu, penulisan buku bahasa daerah perlu dilakukan agar Injil dan bahasa daerah juga tetap dapat hidup. Selain itu, rekomendasi lainnya adalah penciptaan kurikulum ataupun perdasus terkait dengan
bahasa daerah, guru-guru juga perlu berbahasa daerah, dan yang terakhir adalah pendanaan proyek translasi ataupun penerjemahan bahasa-bahasa ini. Terima kasih Bapak Pendeta Markus Kilungga bergabung dari Sentani.